Bapa di surga, kami datang pada saat ini berterima kasih karena Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Kami mohon padamu agar Engkau memberkati kami dalam siraman rohani hari ini. Tuntun kami Bapa untuk mengerti kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam diri kami. Dan biarlah firman ini senantiasa menjadi penuntun atas kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa, diberkati setiap kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan semuanya, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Muda Prapto, dan hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dari satu ayat saja berkaitan dengan panggilan kita sebagai orang-orang yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema yang saya angkat di sini adalah dapatkan hatinya, ya. Dapatkan hatinya karena berkaitan dengan memenangkan jiwa atau memenangkan hidup seseorang yang akan kita bawa kepada Tuhan, di mana orang tersebut bisa memiliki masa depan yang baik atau setidaknya hidupnya lebih terarah dari yang sebelumnya. Dari tema ini saya mengambil berdasarkan 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Di sini saya akan membagikan dua hal saja untuk kita semuanya berkaitan dengan memenangkan hati seseorang bagi kemuliaan nama Tuhan. Di sini panggilan Timotius pada waktu itu adalah melayani jemaat, melayani orang yang ada di sekitar dia untuk digembalakan, dibawa kepada Tuhan. Dan waktu itu Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya dia memenuhi panggilan pelayanannya. Salah satunya adalah dengan apa yang sudah kita baca dari ayat yang kedua ini. Hal yang akan kita pelajari di sini berkaitan dengan memenangkan hati orang atau hati mereka yang ada di sekitar kita adalah yang pertama, memberitakan firman Tuhan. Paulus mengingatkan kepada Timotius waktu itu untuk memenangkan hidup seseorang, untuk memenangkan hati seseorang. Rasul Paulus mengingatkan supaya memberitakan firman Tuhan. Kenapa? Karena dalam firman Tuhan tersebut ada banyak pengajaran-pengajaran yang bisa membawa seseorang kembali kepada jalan yang benar. Baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah firman Tuhan. Itu yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Nah, di sini kita perlu belajar sebagai orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, hendaklah kita juga memiliki prinsip yang sama, yaitu memberitakan firman Tuhan baik atau tidak baik waktunya. Tentunya di sini juga harus seturut dengan hikmat dan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita memberitakan firman Tuhan, penting bagi kita untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan. Menangkan hatinya, dapatkan hatinya, orang yang kita ingin bawa kepada Tuhan. Yang harus kita lakukan pertama adalah memberitakan firman Tuhan. Ada keterbebanan kita terhadap orang tersebut, lalu kemudian kita memberitakannya. Yang kedua, kita bisa melihat di situ tegur nasihat untuk mengingatkan, ya, untuk mengingatkan orang-orang yang ada di sekitarnya ketika mereka melakukan satu kesalahan, yaitu dengan cara nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kalau yang pertama, yang inti adalah memberitakan firman Tuhan. Yang kedua, memberikan nasihat dengan sabar. Baik memberitakan firman Tuhan, harus juga dengan kesabaran. Kalau tidak, pasti ujung-ujungnya hanya sebuah perdebatan, hanya sebatas teori, tidak memberikan kemenangan atau dampak apa-apa bagi orang yang mendengarkannya. Nah, selain memberitakan firman Tuhan dengan sabar, memberi nasihat juga perlu dengan kesabaran, ya. Tegurlah, lalu kemudian nasihatilah. Berapa banyak di antara kita menemukan orang-orang yang memiliki karakter yang keras, memiliki karakter yang berbeda, melakukan suatu kesalahan yang sering kita lihat di depan hidup kita, di mata kita. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menemukan orang-orang tersebut? Dan mungkin bahkan itu adalah anak kita. Yang harus kita lakukan adalah memberi nasihat dengan sabar.
Kita tidak bisa memenangkan hati seseorang kalau kita tidak memiliki kesabaran. Kita tidak bisa mendidik anak kita untuk menjadi lebih baik lagi kalau kita tidak memiliki kesabaran. Anak kita pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Kalau kita mendidiknya dengan cara yang salah, kalau kita menegurnya dengan cara yang salah, dan tidak memiliki kesabaran yang kuat, maka kita tidak akan mendapatkan hatinya. Yang ada hanyalah benturan dengan anak-anak kita. Mungkin di tempat kerja kita mengingatkan teman rekan kerja kita. Ketika kita menegur mereka, ketika kita menasihati mereka tanpa dengan kesabaran, maka kita tidak akan mendapatkan hati mereka. Sebab dengan kesabaran inilah orang akan merasakan kedamaian, kehangatan, lalu kemudian mereka akan memikirkan apa yang sudah kita nasihatkan kepada orang tersebut, sehingga kemungkinan besar mereka akan berbalik dari kesalahan mereka. Kalau kita terbeban untuk memenangkan jiwa, beritakanlah firman Tuhan. Siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, dengan kesabaran. Kalau kita ingin memenangkan hati seseorang supaya dia bisa berbalik dari kebiasaan yang buruk, maka nasihatilah dan tegurlah dengan kesabaran. Untuk memenangkan hati seseorang hanya butuh kesabaran dan tentunya doa untuk kita bisa mendapatkan tuntunan daripada Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, jika kita ingin memenangkan hati seseorang, jika kita merindukan orang untuk datang kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita memberitakan firman Tuhan, butuh kesabaran untuk melakukannya. Tapi jika kita ingin memenangkan seorang supaya dia berbalik dari kesalahannya, butuh kesabaran agar orang tersebut bisa dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Dan biasanya yang paling penting adalah lingkup keluarga kita terlebih dahulu. Selamat memenangkan hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memanggil kita untuk menjadi pelayannya. Tuhan memanggil kita untuk menjadi alatnya. Selamat menjadi pelayan Tuhan yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Tuntun kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Berikanlah kesabaran kepada kami untuk kami bisa memenangkan hati orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Roh Kudus, bimbing kami senantiasa dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami berdoa, berserah diri ke dalam tangan kuasa-Mu. Pakailah kami menjadi alat kemuliaan-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.